menyuapkan ikan. Dulu di kampung anak kecil tak boleh dikasih ikan, katanya takut cacingan. Atuk saya itu ikan tuh besar-besar, ikan panggang tuh ke saya. Rupanya bagus anak kecil makan ikan. Ikan di kampung, ikan haruan kata orang Banjar, ikan gabus kata orang Jawa, itu besar-besar. Nah, itulah dipanggang, disuapkannya ke saya. Sekarang baru kita tahu rupanya bagus anak kecil dimakan ikan. Bahkan orang-orang barat ikan itu aja dikasih. Kenapa orang kita tak boleh makan ikan, nanti cacingan banyak? Karena kalau anak ini pintar, bisa dijajah Belanda. Belanda lah yang ngasih taunya banyak makan ikan, suruhnya banyak makan nasi aja. Makan nasi itu bawaannya mau tidur aja. Dan sekarang ternyata dilarang orang makan nasi. Sekarang banyak saya jumpa orang-orang kaya itu tak makan nasi, hanya makan ikan, makan sayur, makan daging, makan buah, tak makan nasi lagi. Mereka namanya diet karbo, tidak makan karbohidrat, tak makan nasi, tak makan gandum. Kita pula dulu semua makan nasi, makan mie pun pakai nasi. Kalau tak makan nasi, tak makan. Udah makan kue, udah bubur kacang hijau, udah makan pulut, ditanya, udah makan kau? Belum. Karena belum makan nasi. Karena terbentuk di kepala ini bahwa makan mesti nasi. Nah, jadi kita ini, itulah salah satu sebab kenapa saya suka orang tua. Sampai sekarang kalau saya pergi ke satu daerah, saya cari mana orang tua. Datang, jumpa, nanya, minta zikir, habis itu minta doa, minta nasihat. Aceh yang paling tua Abu Kutakrung, 90-an di Aceh. Sumatera Utara yang paling tua sekarang Syekh Ali Akbar, murid Sayyid Alawi. Sayyid Alawi punya anak Sayyid Muhammad, Sayyid Muhammad punya anak Sayyid Ahmad yang ada sekarang, Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasan. Nah, di Riau ini yang paling tua jumpa saya Buya Manap. Buya Manap ini punya murid, itulah dia Buya Bakhtiar Daud. Nah, Buya Bakhtiar Daud ketua MUI itu punya guru Buya Manap. Sempat jumpa saya Buya Manap. Tanya tentang masalah hidup, minta beberapa zikir doa, minta doakan. Nah, jadi suka saya menengok orang tua itu. Rupanya dibiasakan dari kecil. Dan emak saya ini kalau nampak orang-orang tua, dibawanya saya minta doakan dia itu. Nah, jadi kita ini tergantung pendidikan orang tua kita. Allah bisa karena biasa. Anak saya pun begitu juga saya buat. Kalau datang Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Umari, bawa Hazik, Sami, Syekh, ini anak saya. Suruh dia salam, suruh minta doa. Saya yakin dan percaya, cuma mak saya mendidik saya, begitu saya mendidik anak saya, dia pun nanti suka, dia sayang dia kepada orang tua karena sudah dibiasakan. Begitulah balasan yang dijanjikan Allah Ta'ala. Ma akrama syabbun, kalau ada anak muda memuliakan orang tua li sinnihi, karena umurnya, illa qayyadallahu lahu, disiapkan Allah untuk dia anak-anak muda yang sekarang untuk memuliakan dia ketika dia nanti seumur dengan orang tua yang dimuliakannya itu. Rawahu Tirmidzi, hadis ini ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Wa qala, kata Imam Tirmidzi, hadisun gharib, hadis gharib. Kalau riwayatnya satu orang namanya gharib, kalau riwayatnya dua orang namanya aziz, kalau riwayatnya tiga orang namanya masyhur. Kalau riwayatnya 4, 5, 6, 7, 10, 40, 300 namanya mutawatir.
Satu, gharib. Dua, aziz. Tiga, masyhur. Empat dan seterusnya mutawatir. Makanya orang, jadi nanti malam Ustadz pengajian di Kuo, ya, dari mana kau dengar? Dari Al-Fadino, gharib. Jadi siapa lagi? Dari Pak Kua, Pak Zibabur dan Pak Al-Fadino, aziz. Dari siapa lagi kau dengar? Dari Wira, masyhur. Dari siapa lagi kau dengar? Sudah diposting di Instagram, mutawatir. Banyak. Mutawatir, semua orang tahu. Mutawatir ini, nanti malam di Kuok ini mutawatir ini. Ya, udah mutawatir. Dan mutawatir kata orang, mutawatir kata kita. Hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Maksudnya diriwayatkan lebih dari 3-4 orang, mutawatir. Sekarang bab yang baru, babu ziarati ahlil khair. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahasa Jawanya sowan. S3, sowan, sungkem, sajen. Mendatangi orang itu sowan, hormat ke dia, takzim, sungkem. Memberikan sesuatu, sajen. Oh, sajen itu kan meletakkan kue di pohon kayu. Itu sajen ke hantu. S3, bahasa Jawa itu. Babu bab ziarati ahlil khair. Ziarah. Kita ini kalau sudah disebut ziarah itu ziarah kubur. Padahal makna ziarah adalah mengunjungi ahlil khair, orang baik. Wa mujalasatihim, jalasa yujalisu, duduk sama dia. Datang mengunjungi dia, duduk sama dia. Wa suhbatihim, suhbah, bersama, berlama-lama. Datang, duduk, suhbah. Wa mahabbatihim, mahabbah, berkasih sayang, mencintai dia, menyayangi dia. Wa talabi ziyaratihim, berusaha untuk datang. Wa doa minhum, minta doa. Wa ziyaratil mawadhi' al-fadilah, dan mengunjungi tempat-tempat yang punya kelebihan, fadilah, punya keutamaan. Nah, ini bab, ada satu bab khusus yang dibuat oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Dari mana dasarnya ini? Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Musa, ingatlah ketika Musa berkata, li fatahu, kepada anak muda yang ada bersama dengan dia, la abrahu, aku tak akan berhenti, hatta ablugha, sampai aku di majma'al bahrain, bertemunya dua laut. Aku tak akan berhenti sampai bertemunya dua laut. Selalu diartikan orang bertemu dua laut ini adalah muara sungai bertemu dengan laut. Majma'al bahrain, bertemunya dua air, air tawar ujung sungai Kampar dan air laut. Ini sungai Kampar nih, dari mulai Bangki, dari mulai ujung sana 13 Koto Kampar, terus ke Bangkinang, teruslah ke Pelelawan, menyeberang Pangkalan Kerinci, melewati Tolam, dan ujungnya nanti masuk ke laut. Ujung sekali Pulau Mendol namanya, Pulau Penyalai. Bertemulah dia dengan laut. Disitulah berjumpanya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dari mana taunya? Dibawa mereka ikan asin, tiba-tiba hilang ikan itu.
Berarti Nabi Khidir udah ada. Nabi Khidir situ. Khidir artinya hijau. Kenapa disebut hijau? Yang betul tuh Khadir. Khadir. Karena orang kita payah nyebut Khadir, jadi Khidir. Rumput yang kering kalau dipijaknya jadi hijau, hidup. Ikan yang mati melompat. Nah, dari tahunya dia udah ada dekat situ gara-gara melompat ikan. Oh, ini berarti dia udah ada di sekitar situ. Datanglah Nabi Musa mau mengunjungi Nabi Khidir tadi. Au amdiyahu uba, atau aku terus berjalan. Aku tak akan berhenti, aku terus berjalan untuk mencari Nabi Khidir alaihissalam. Gara-garanya Nabi Musa mengatakan, akulah yang paling hebat. Kata Allah Ta'ala, tidak ada lagi yang lebih hebat dari kaum Musa. Siapa dia? Khidir alaihissalam. Sampai kepada firman Allah, qala lahu Musa berkata kepada Khidir, hal attabi'uka, boleh aku mengikut engkau wahai Khidir, ala an tu'allimani, ajarkan aku ilmu, mimma ullimta rusyda, yang sudah diajarkan Allah kepada engkau sehingga engkau menjadi rusyda. Rusyd, lurus, benar. Orangnya Rasyid. Rasyid artinya orang yang lurus, orang yang benar. Sifatnya Rusydi. Yang membimbing kita menjadi benar Mursyid. Nah, tiga-tiga ini udah jadi orang, nama orang. Anak pertama Rusdi, nomor 2 Rasyid, nomor 3 Mursyid. Orangnya Rasyid, lurus. Sifatnya Rusdi. Yang membawa kita ke jalan yang lurus itu Mursyid. Makanya dalam berzikir, ini Mursyid saya Pak Ustaz. Lihat nanti terjemahnya surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 66 tentang Nabi Musa mencari Khidir. Wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu. Sabar. Ma'alladzina, bersama orang-orang yad'una rabbahum, yang berdoa kepada Allah, bil ghadati, di waktu pagi, wal asyi, di waktu petang. Cari ada orang-orang di dunia ini dan sabarkan dirimu untuk mencari mereka ini. Mereka berdoa di waktu pagi, berdoa di waktu petang. Nyari apa mereka? Apakah nyari kaya, nyari terkenal supaya dibilang wali, supaya dibilang ulama hebat? Enggak. Yuriduna wajhah, mereka menginginkan kemuliaan dari Allah. Carilah. Al-Kahfi 28. Inilah dalilnya kita disuruh untuk berziarah ahlil khair. Berikut hadisnya 360. An Anasin, dari Anas bin Malik maksudnya. Qala, dia berkata, qala Abu Bakar li Umar, Abu Bakar berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, ba'da wafati Rasulillah, setelah Nabi Muhammad meninggal sallallahu alaihi wasallam, intalik bina, ayo kita pergi Umar. Kemana kita pergi? Ila Ummi Aiman, kita pergi menjumpai Ummu Aiman. Nama dia Barakah binti Sa'lab. Ummu Aiman itu bukan nama orang. Kalau ada orang Ummu Aisyah, itu bukan nama orang. Itu Ummu Muhammad, bukan nama orang. Itu panggilan. Nama dia Barakah binti Sa'lab. Dia adalah budak, hamba sahaya. Waktu Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW, Ummu Aiman ini menjaga Nabi. Bayangkan itu, Nabi lahir, dia menjaga Nabi, dia merawat Nabi, dia menggendong Nabi. Setelah Nabi besar,
dimerdekakan Nabi. Ummu Aiman, kau dulu budak, sekarang kau bebaskan dari perbudakan. Dah macam ibu itu dah menjaga Nabi. Ummu Aiman, nanti kalau dengar ada cerita kisah Ummu Aiman, itulah dia, namanya Barakah binti Sa'lab. Memang barakah lah hidupnya. Kita mau mimpi Nabi pun payah. Dia menggendong Nabi, memandikan Nabi, merawat Nabi. Apa tak barakah itu hidupnya Ummu Aiman. Sesudah Nabi meninggal, panjang umur dia. Nabi lahir, dia merawat Nabi. Nabi udah meninggal, ada dia lagi. Oh, yang kan itu. Datang Abu Bakar, intalik bina ila Ummi Aiman. Ayo kita ke rumah Ummu Aiman. Kalau Nabi lahir itu dia umur 15. Anak yang bisa menggendong budak kecil, anggaplah umur 15. Nabi meninggal 63. Berarti umur dia 70-80 waktu itu. Macam sekarang lah santri-santri menggendong santri. Nanti Sami umur 63 meninggal, masih hidup lagi santri itu. Panjang umurnya. Nazuruha, ayo kita mengunjungi Ummu Aiman, kata Abu Bakar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yazuruha, karena Nabi dulu selalu mengunjungi dia. Jadi kita kalau punya kawan, kita mesti tahu siapa yang selalu dikunjunginya. Nanti sesudah dia meninggal, kita kunjungi orang yang dikunjunginya itu bisa mengobati rindu kita. Dari mana Ustaz tahu? Tak sengaja saya menjumpai rumus itu, tak sengaja. Selesai sholat Jumat, duduk saya di rumah makan, di kursi yang sama tempat saya dulu membawa emak saya makan di situ. Saya pesan makanan yang sama, gulai kepala ikan. Ternyata terasa terobati rindu hati kita. Oh, itulah rupanya yang dilakukan sahabat dulu, mengunjungi tempat yang biasa dikunjungi orang yang kita sayangi, itu mengobati rindu kita. Makanya kalau kita berkawan, kunjungilah tempat yang baik-baik. Jangan sampai sesudah kita mati kawan kita ke karaoke. Kau dari mana tadi? Mengobati rindu saya, Pak Ustaz. Saya sudah nyanyi agak 3 lagu di situ, terobati lah. Nah, di tempat yang baik-baik. Falam mantahaina ilaiha, ketika kami sampai ke rumah Ummu Aiman, bakat menangis dia. Faqala, Abu Bakar dan Umar bertanya, ma yubkiki, kenapa engkau menangis wahai Ummu Aiman? Ama ta'lamina annama indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau menangis? Yang disiapkan Allah untuk Nabi Muhammad itu kan baik, bagus, mantap, elok, comel. Kenapa engkau menangis? Faqalat, apa kata Ummu Aiman? Inilah abki, aku bukan menangis. Anni la a'lamu annama indallahi ta'ala khairun li Rasulillah. Aku bukan menangis karena aku tak tahu apa balasan Allah untuk Rasulullah. Tahu aku bahwa balasan Allah untuk Nabi itu lebih hebat, lebih mantap, lebih elok daripada yang kita lakukan untuk dia. Aku tahu. Terus kenapa aku menangis? Walakin abki, aku menangis annal wahya inqata'a minas sama, karena wahyu sudah putus dari langit. Itulah yang membuat aku menangis. Aku menangis, air mataku menetes ini karena wahyu sudah putus dari langit. Kenapa wahyu putus? Karena Nabi sudah meninggal, tak ada lagi wahyu. Setelah Nabi meninggal, habis, putus, tak ada wahyu, tinggal ilham. Jadi kalau ada terlintas di hati kita untuk buat baik,
Lalu fahayyajatuhuma 'alal buka, mendengar jawaban Ummu Aiman itu, ikut pula lah Abu Bakar dan Umar menangis. Rupanya mereka mengisahkan wahyu sudah terputus. Beruntungnya Ummu Aiman menengok wahyu turun ke Nabi, menyaksikan macam mana hidup Nabi, sampai sesudah Nabi meninggal pun dikunjungi oleh Abu Bakar dan Umar. Faja'ala yabkiyani, maka Abu Bakar dan Umar pun yabkiyani, menangis ma'ha, bersama dengan Ummu Aiman. Lalu kita, kata Nabi, ada nanti orang-orang yang akan minum dari telaga ini. Siapa itu ya Rasulullah? Amanu bi wal yarawni, mereka percaya kepada aku walaupun mereka tidak berjumpa dengan aku. Kita lanjutkan 361 yang terakhir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan, ada seorang laki-laki, zara akhan lahu, mengunjungi saudaranya, fi qaryatin ukhra, di kampung sebelah. Datang dia mengunjungi di kampung sebelah. Fa arsadallahu ta'ala ala madarajatihi malakan, dikirim Allah Ta'ala malaikat di tempat jalan yang dia lewati itu, dikirimkan Allah malaikat. Falamma ata alaihi qala aina turidu, kau mau pergi ke mana? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah, aku mau mengunjungi saudaraku di kampung ini. Hallaka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, apakah kau datang ini, kau datang mau menjumpai dia ini karena mengurus suatu nikmat? Ngurus suatu nikmat itu misalnya pergi kita ke kampung tuh, mau ngapain bapak kemari? Saya mau menjenguk saudara saya, rupanya ada kebun sawitnya di situ. Bukan jenguk, itu namanya sambil manen itu. Makanya ditanya, hallaka alaihi min ni'matin tarubbuha alaih, apakah ada nikmat Allah yang kau urus di sini? Kata dia, la, tidak. Aku datang kemari memang betul-betul mau mengunjungi dia. Ghaira anni ahbabtuhu, aku menyayangi dia fillah, karena Allah. Sayang karena hartanya binasa, kita tak sayang lagi. Sayang karena kuasa, habis jabatan dia bupati, lurah, gubernur, udah tak ada jabatan, kita tak sayang lagi. Maka sayang itu karena Allah. Lalu apa kata malaikat itu? Inni Rasulullah, aku malaikat yang diutus Allah ilaika, kepada engkau, bi annallaha qad ahabbaka, Allah mencintaimu, kama ahbabtahu fih, sebagaimana engkau mencintai dia. Allah mencintai kau. Kau mau kemana? Aku mau ke kampung itu. Ada nikmat Allah yang kau urus di situ? Tak ada. Kenapa kau datang ke situ? Aku cuma datang karena aku cinta dia, karena Allah. Apa kata malaikat? Ahabbakallah, Allah mencintai engkau, kama ahbabtahu fi, Allah mencintai engkau karena engkau mencintai dia. Saya kalau mau pergi ke rumah abang-abang saya itu, kakak-kakak kelas saya itu, saya tidak pernah WA dulu. Kalau ada dia di rumah, alhamdulillah. Kalau tak ada dia, saya sangkutkan aja bungkusan itu ke pintu dia. Habis itu saya foto, saya kirim. Aku tadi ke rumah abang. Karena kalau saya bilang saya mau datang, nanti sibuk dia.
begitu begini begono. Terlintas saja dalam hati itu, datanglah sore ini, jalanlah ke sana sore ini. Tak bisa kita buat-buat. Kadang mimpi saya satu malam jumpa saya Bang Fulan, saya bungkuskan buku, topi, minyak wangi. Besok saya datang ke rumahnya, tak ada dia pergi mengajar, saya sangkutkan situ. Tak kita buat-buat. Kalau kita buat-buat, bawa tim pula, ada pula moto dari jauh, itu sudah lain. Karena Allah. Yuqalu arsadahu, artinya metode Imam Nawawi setelah menyebutkan hadis, ada kata-kata yang unik dijelaskannya. Arsadahu artinya wakkalahu bihifzihi, dikirim Allah malaikat. Itu menunjukkan malaikat itu bisa berbentuk manusia dan bercerita ke kita. Bisa kita ngobrol sama malaikat. Tapi jangan gara-gara ini dicari-cari pula. Kau malaikat, ngaku pula dia. Iya. Al-madrajah bil fathil mim. Cara bacanya madrajah, artinya tariq, jalan. Inna rajulan zara akhan lahu, ada seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di kampung sebelah. Fa arsadahullah, Allah kirimkan malaikat. Ala madrajatihi, melewati jalan yang dia lewati itu. Mau kemana kamu, kata malaikat. Itu menunjukkan malaikat itu bisa berubah wujud. Malaikat Jibril alaihissalam waktu jumpa Nabi di Gua Hira, memeluk Nabi kuat, berarti besarnya tak terlalu besar, karena Gua Hira itu kecil, berarti sebesar itulah dia. Lalu kemudian waktu Nabi balik, nampak Nabi dia duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Lalu kemudian bentuk yang ketiga, pakai jubah putih, rambutnya sangat hitam, berarti dia berbentuk manusia. Yang dia duduk, dirapatkannya lutut dia dengan lutut Nabi. Dia bertanya tentang iman, Islam, ihsan. 3 bentuk. Bentuk dalam Gua Hira, bentuk antara langit dan bumi, bentuk waktu dia bentuk manusia bertanya iman, Islam, ihsan. Bentuk yang keempat, waktu nampak Nabi Isra Mi'raj. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Itu baru bentuk aslinya, yang diletakkannya sayapnya di ujung sana, besar-besar. Jadi bisa dia merubah beberapa bentuk. Itu malaikat. Bisa jadi kita berjumpa malaikat, cuman kita tak sadar. Kalau kita sadar, mati kita. Jadi kita tak usah pula dicari-cari malaikat. Di fathil mim warra tariq. Wa makna tarubbuha, artinya taqumu biha. Apakah ada nikmat yang kau urus? Apakah kau ke kampung itu mau ngurus kebun, atau mau ngurus kolam ikan, atau mau ngurus sawit? Wa tas'a fi salahiha. Enggak. Aku datang ke situ tak ada mau ngurus apa-apa. Murni hanya mau datang silaturahim. Maka saya mengkhususkan satu waktu datang, bertanya, ada sanad-sanad zikir, sanad-sanad doa. Habis itu minta nasihat, habis itu minta doa. Dah, selesai. Mengunjungi orang-orang tua itu, tak tahulah nanti, mungkin karena kalian masih muda, nanti sudah tua baru terasa itu lapang dada kita. Cuma menceritakan orang perasaan itu kan tak bisa diceritakan. Habis mengunjungi orang tua itu didoakannya kita, lapang dada kita. Mungkin dia tidak ceramah, dia cakap, doakannya kita lapang. Jadi kalau mau lapang dada, carilah orang-orang soleh, orang-orang baik. Dunia ini tak pernah kosong dari orang baik. Wah, dunia ini jahat semua Pak Ustaz. Ya karena kau jahat, jumpakanlah semua orang jahat. Coba baik, pasti jumpa semua orang baik.
Berusaha baik, niat baik, buat baik, dijumpakan Allah sama orang baik-baik. Itulah kaji kita sebut ini. Rabu depan 362. Bolehkah Ustadz jelaskan pelajaran nasihat ulama yang bisa kita ambil dari kehidupan Imam Al-Hasan Al-Basri, terutama dalam menata hati dan tazkiyatun nafs? Ada spesialis dalam bidang fikih, hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat. Ada spesialis dalam bidang akidah, ada spesialis dalam bidang qalbu, tazkiyatun nafs. Jadi dalam literatur Islam ini ada spesialisasi. Salah satu ulama yang spesialisnya dalam bidang masalah qalbu adalah Imam Al-Hasan Al-Basri. Basri karena kampung dia di Basrah, Irak, bukan Kuansing. Karena Hasan Al-Basri. Hasan mana? Hasan dari Basrah. Jadi kalau disebut waqala Al-Hasan, maksudnya Hasan Al-Basri. Dia adalah tabi'in. Dia dari kalangan tabi'in. Dia berguru kepada sahabat-sahabat Nabi yang ada di Basrah. Suatu ketika dia sakit, datang tetangganya menjenguk dia. Datang tetangganya menjenguk dia. Karena dia tak ada di ruang tamu, dia di kamar, tak bisa bangkit. Tetangganya itu masuk ke dalam kamarnya. Sampai di dalam kamar, di pojok kamar itu ada ember menampung air dari atas. Karena rumah mereka di gunung. Rumah kalau di bukit itu kan di atas rumah orang, bawah rumah kita. Rumah pegunungan. Tetangganya itu bertanya, itu air apa? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, aku tak tahu. Pokoknya udah lama air itu bocor, ku tampung. Sudah berapa lama? 20 sana, 20 tahun. Kata tetangganya itu posisi air itu WC aku. Apa yang mengajarkan kau untuk tidak pernah mengamuk, marah, komplain sama 20 tahun? Maka saksikanlah Hasan Al-Basri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Tetangganya tak Islam, tak pernah diceramahinya, tak pernah dia tablik akbar ke rumah tetangganya. Tetangganya itu masuk Islam gara-gara menengok air bocor ke kamar Imam Al-Hasan Basri. Kira-kira orang yang bisa menahan marah sampai 20 tahun itu kan orang yang udah selesai dengan hati. Kita ini banyak belum selesai kita dengan diri kita ini. Dia udah tak dipandangnya lagi itu. Dia udah memandang macam manalah agaknya perasaan dia nengok air bocor itu. Dia tidak menengok itu dari rumah siapa, tapi dia memandang bahwa yang punya rumah itu adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk menguji aku. Pandangannya itu udah pandangan hakikat itu. Hakikat itu hak, kebenaran datang dari Allah. Allah menciptakan makhluk ini, didekatkannya dia dengan aku, dibocorkannya WC-nya ke kamar aku untuk menguji aku. Itu saya mencakapkannya sanggup, tapi mengamalnya tidak kalau udah tak dipandangnya lagi orang itu, udah yang dipandangnya itu Allah semua sudah. Itulah makna dalam ungkapan orang tasawuf, ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kau memandang, yang kau pandang adalah Allah. Bukan itu wahdatul wujud.
Ini banyak orang selalu mengejek, itu orang tasawuf itu wahdatul wujud, itu semua Allah, pokok kayu pun Allah. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya wahdatus syuhud. Wahdah itu satu, syuhud itu pandangan. Pandangannya cuma satu. Memandang bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan Allah untuk menguji dia. Oh, itu yang paling berat. Berzikir itu berat, tapi yang lebih berat lagi macam mana wahdatus syuhud. Wa nafsim wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikannya. Setelah disucikannya, ini gelasnya, setelah disucikan dia, pertama takhalli, kosongkan dulu, kosongkan dari asbak rokok, puntung rokok, debu kotor, udah bersih. Takhalli sudah bersih, tazkiyah suci. Habis itu baru tahalli, barulah diisi dia dengan zikir, diisi dengan qanaah, diisi dengan tawadhu, diisi dengan ridha, diisi dengan tawakal. Setelah diisi, barulah diminum. Kenapa tak terasa minumannya nikmat? Karena airnya kotor. Air Zam-Zam suci, bersih, dituangkan ke cawan yang kotor. Pas diminum, bau-bau rokok Zam-Zam kok ini. Bukan Zam-Zamnya bau rokok, tapi cawannya kotor. Bersihkan dulu cawannya, diminum. Gimana rasanya Ustaz? Bau mama lemon. Belum dibilas, bersihkan. Bersih semua udah, barulah dituang air Zam-Zam. Setelah dituang air Zam-Zam, barulah diminum. Barulah dia. Gimana rasanya Ustaz? Rasa air Zam-Zam. Apakah rasa air Zam-Zam yang saya minum dengan air Zam-Zam yang antum minum sama? Rasa tak bisa diceritakan. Bagaimana menceritakan rasa? Botolnya sama, sumurnya sama, diminum oleh orang yang sama. Tak bisa lagi bercerita macam mana rasanya, hanya saling mengaku saja. Puncak daripada rasa tak bisa diceritakan. Puncak dari kerinduan adalah air. Bahasa yang paling bisa mewakili kerinduan adalah air mata. Makanya orang kalau sudah terlampau rindu, kalau ada orang yang aku rindu kali sama kau, belum. Tapi kalau sudah berjumpa, melelehkan air mata. Bahasa yang paling fasih mewakili kerinduan adalah air mata. Puncak dari kasih sayang tak berbunyi dan tak bersuara. Imam Al-Hasan Al-Basri. Tazkiyatun nafs, pensucian hati. Saya bekerja di hotel bintang 5. Apakah gaji saya halal? Karena di hotel ada jual wine, ada miras, ada tamu-tamu yang tak mahram. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan. Syubhat, bercampur antara halal yang dan haram. Kalau ada pekerjaan yang lain, walaupun gajinya tak sebesar bintang 5 ini, tapi lebih bersih, sama-sama security. Satu lagi security di bank syariah, BSI, Bank Muamalat, Bank Riau Kepri. Satu lagi security di hotel bintang 5. Kadang-kadang khamar ada di situ, kita diam nengok orang minum khamar. Kadang-kadang tamunya kainnya belum selesai dijahit, kadang kurang kainnya, mau tak ditengok awak security.
Security memang tugasnya menengok. Kalau tak kita tengok berarti makan gaji buta. Nah, jadi kalau ada kerja lain, bahayanya syubhat ini adalah mematikan rasa. Orang kalau terlalu banyak minum gula, mati rasa. Gula itu mengentalkan darah. Kalau darahnya kental, kebas. Jadi kalau sering kebas ujung jari, itu karena terlalu banyak gula. Gula itu mematikan rasa. Syubhat itu juga mematikan rasa. Udah tak ada rasanya lagi. Mendengar khutbah, ceramah, tausiah, tak ada rasanya. Berarti antum sudah kena gula. Apapun cakap orang, not responding, itu berarti sudah kena gula itu. Bisa sarapan apa? Ada orang mendengar ceramah sampai acara zikir muhasabah malam i'tikaf, ya Allah, dia pula heran ya, kenapa ya? Udah mati rasa itu. Bahaya gula mematikan rasa yang nampak. Sedangkan syubhat ini, kalau kita tak ada rasa nikmat dalam sembahyang, tak ada nikmat baca Quran, tak ada nikmat berzikir, tak ada nikmat mengaji, berarti kita sudah mati rasa. Habis gosok gigi, disuruh mencicipi gulai. Kenapa lidah ini tidak normal? Mati rasa. Habis mencium parfum, agak 5 parfum, datang orang ngasih parfum. Ustadz, ini parfum bagus, ini asli kayu gaharu. Mati rasa. Mesti dinormalkan dulu. Macam mana menormalkannya? Menghirup kopi. Hirup kopi, baru normal balik. Jangan sampai mati rasa. Salah satu yang menghilangkan rasa ini adalah karena makan hibah. Bapak bangun masjid di sini, orang Aceh nanti mau pergi ke Palembang lewat di sini, Pak. Orang Jawa nanti mau pergi ke Medan lewat juga di sini, lintas timur ini, Pak. Mumpung Bapak masih punya kekuasaan, bangunlah masjid di sini, Pak. Selesai Ustadz tadi ceramah, dikumpulkannya semua camat sama kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Disangka Ustadz tuh mau meletakkan batu pertama Islamic Center tadi. Apa kata dia ke kepala dinas sama kepala kantor? Untuk apa kita bangun masjid di sini? Siapa yang sembahyang nanti di sini? Orang tuh lapor ke saya. Saya yang ceramah tuh. Tadi kata bupati itu, Ustaz, untuk apa bangun di situ? Mati rasanya. Gara-gara banyak makan haram. Lama saya menung, kok bisa otak dia tak menangkap cakap saya itu? Mumpung masih bupati, tanda tangan masih laku, masih hebat kan? Bisa dia buat masjid pakai anggaran APBD, selesai, kirimkan anak-anak itu ke Mesir 4 tahun, pulang, bangun situ sekolah TK, SD, SMP, aliyah, sekolah tinggi, kan? Tak masuk dia tanya, lama saya mikir kenapa? Oh, dia makan haram. Mati rasa dia. Seandainya dia udah korupsi, makan haram, dibangunnya pula Islamic Center, lalu apalah kelebihan kita dari dia? Itulah adilnya Allah itu. Memang untuk dia neraka jahanam itu. Disangkanya dia menang.
Monang, kata jurkamnya. Pas ditengok KPU besok pagi, rupanya kalah. Itulah, makan haram itu mematikan rasa. Ada tanda meninggal orang alim, orang soleh itu Pak Ustadz. Harinya diantaranya hari Jumat, selamat dia dari azab kubur. Waktu meninggal alal jabin, jabin itu di atas nih, jabin jub, berkeringat, berpeluh, ada macam keringat. Kenapa berkeringat? Berkeringat itu karena malu. Kenapa dia malu? Karena sebelum mati itu nampaknya tempat dia di surga, dan dia malu karena tak sesuai amalnya. Amal dia sedikit, tapi balasan Allah itu besar. Akhirnya dia malu. Orang kalau terlampau malu berkeringat. Antum mau meminang anak gadis orang, berkeringat kan? Maka muncul ada istilah keringat dingin kan? Nah, itulah dia. Tak bisa kan, antum belum pernah berkeringat. Emosi kita ini di dalam itu berpengaruh ke fisik. Makanya emosi senang, benci, marah, cinta, suka itu namanya emosi, rasa yang ada di dalam. Dia berbentuk dalam meleleh, air mata, berkeringat, wajah merah. Jadi kenapa orang itu berkeringat waktu meninggal itu? Karena nampaknya tempat dia dan tak sesuai dengan amal dia. Tak cocok rasanya aku di situ. Karena malu itu dia berkeringat. Lalu kemudian wajahnya tersenyum, nampak tuh wajah senyum. Kenapa dia senyum? Tapi sakit, mati itu sakit. Ibu baru melahirkan anak, operasi, baru melahirkan anak normal. Ditanya orang, bayinya berapa kilo? 4 kilo. Kalian beli beras 4 kilo, bayangkanlah 4 kilo itu keluar. Pas dibawakan bayinya sama bidan itu, senyum atau merengut? Senyum. Begitulah lebih kurang ilustrasi orang yang mati itu. Kenapa orang mati itu senyum? Katanya mati itu sakit, kok senyum dia? Sama juga dibalik, katanya melahirkan itu sakit, kenapa ibu itu senyum? Karena cintanya mengalahkan sakit. Kan koyak dagingnya, tapi menengok anak itu senyum. Pernah ada orang melahirkan gara-gara kau ini. Begitulah lebih kurang mati itu. Kenapa orang mati itu tersenyum? Karena dia menengok tempatnya. Maka disebut dia dengan syahid. Syahid artinya menengok. Syahid itu dia menengok. Sebelum malaikat itu mencabut, dikepakkan sayap, nampaknya tempat dia. Bayangkan nampak kita, tempat kita dekat dengan Nabi di surga itu. Oh Allah. Apa tak senyum dia? Sakitnya ada, cuman terkalahkan oleh rasa senang. Mana yang utama bagi seorang? Sholat berjamaah di masjid atau di rumah berjamaah bersama istri? Sholat dulu di masjid berjamaah, habis itu pulang ke rumah dia sholat lagi berjamaah sama istrinya, sama emaknya kalau ada emaknya tak bisa jalan, sama anaknya. Jadi laki-laki sholat berjamaah di sini untuk menggugurkan kewajiban. Sholat yang kedua itu nanti sholatnya terhitung sunnah. Boleh sholat 2 kali. Anak saya sekarang di SMA IT. Saya ingin melanjutkan kuliah ke Mesir.
untuk bisa ke Mesir nanti mendaftar ke Ustadz Doktor buka kursus bahasa Arab untuk berangkat ke Mesir. Cari di karya Dr. Afrizon. Mudah-mudahan tahun depan dia bisa berangkat ke Mesir, insyaallah. Tapi tanya dulu baik-baik, mau kau ke Mesir? Nah, kalau dia tak mau, jangan. Anak kita ini hidupnya cuma sekali, jangan buat dia tersiksa. Kalau saya dulu, saya yang minta ke Mesir. Saya kelas 3 SMP di Jalan Sisingamangaraja, Medan. Habis sholat subuh, saya tahu ada namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib, Imam Masjid Raya, yang selalu memberangkatkan orang ke Mesir. Kalau mau ke Mesir sama dia, habis sholat subuh, datang saya ke rumah Syekh. Dia wakil rektor Al-Wasliyah. Syekh Jalaluddin, ya, aku mau ke Mesir. Kelas 3 SMP. Seandainya ada sekarang anak kelas 3 SMP, tiba-tiba habis subuh ke saya, bilang aku mau ke Mesir, saya pun mungkin terkejut. Begitulah terkejutnya dia nengok saya waktu itu. Kelas berapa kau? Kata. Aku kelas 3 Syekh. Sekolah kau lagi? Kata. Nah, jadi memang saya mau kelas 3 SMP. Sekolah kau lagi? Udah tamat saya sekolah aliyah, baru saya ikut tes. Makanya saya heran sekarang banyak anak-anak pondok pas ditanya, kau mau kemana? Belum tahu Ustaz. Ada, dibawa Pak Mahmud 10 orang anak ke rumah. Tolong berikan pembekalan Ustaz. Saya tanya, kau mau kemana? Nggak tahu. Kemana? Nggak tahu. Pulang lain semua belum. Ya, suruh pulang semua. Daripada naik setan pun nengok kalian. Tak tahu dia mau kemana, udah tamat pondok. Apakah sah jual beli yang anak kecil belum balik kalau barang-barangnya itu remeh-temeh, beli balon, beli bakso bakar, sah. Tapi kalau dia jual tanah depan mall SKA, anak umur 5 tahun, dari mana kau? Saya baru aja akad Pak. Akad apa? Itulah tanah depan mall SKA. Itu tidak sah. Karena dia belum punya namanya ahliyatut tasarruf. Dia belum punya kepakaran, keahlian untuk mendistribusikan harta. Jadi anak kecil jual beli yang barang remeh-temeh sah. Tapi kalau untuk barang-barang yang besar, maka perlu kepada walinya yang mengurusnya sampai dia akil balik. Fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Misalnya saya mengurus harta anak yatim. Ustadz, ini ada anak yatim, ayahnya meninggal, kebun sawitnya 50 hektar. Anak kecil ini jangan dikasih, nanti dijualnya. Maka diserahkanlah kepada saya sebagai wasi, penerima wasiat. Sampai kapan? Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Anak yatim ini kau urus sampai dia usia nikah, sampai dia akil balik. Kalau dia sudah usia nikah, udah balik, fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau dia sudah akil balik, dia sudah punya kecakapan, keahlian untuk mengurus harta ini, fadfa'u ilaihim, balikkanlah hartanya ke dia. Itulah maka turun ayat, khawatir nanti anak yatim ini tak terurus dan segala macam. Fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah emaknya. Di ayat poligami itu terkait dengan anak yatim. Masna
wa sulasa wa ruba. Kau ngurus anak yatim, ya khawatir ini terjadi macam-macam, kau nikahi emaknya supaya anaknya terurus. Fa in khiftum, tapi kalau kau takut, fawahidah. Makanya orang yang bininya satu itu berarti orang yang tak. Ayat bukan saya, ayat Quran. Saya seorang pemuda yang sering jatuh maksiat, kemudian bertaubat, kemudian jatuh lagi. Bagaimana caranya agar istiqomah kita jalani kepada Allah? Tengok dulu jatuhnya kemana. Kalau jatuhnya ke judi, berarti mesti dua. Ke ustadz satu cerita tentang ayat, ke psikolog untuk melepaskan dia dari judinya itu. Jatuhnya kemana? Jatuhnya ke sabu. Kalau ke sabu berarti mesti disekolahkan di BNN, Badan Narkotika Nasional. Tak bisa pakai ruqyah. Orang sabu tak bisa diceramahi, orang sabu berhenti remnya nggak bisa mendadak sabu itu, mesti dosisnya dikurangi, dan itu tidak bisa di rumah. Tak bisa kalian pakai sabu pas ditanya kenapa kau pakai, dalam rangka mengurangi dosis pak. Dia harus di lembaga, dan lembaga yang ngurus itu namanya BNN. Tengok dulu jatuhnya kemana. Kalau jatuhnya ke zina, tidak ada jalan lain, bebini. Udah bebini tetap berzina, berarti dia orangnya yang seleranya itu tak bisa satu. Dia tidak bisa mono, dia Dolby stereo. Dia tak bisa satu, dia mesti banyak. Maka solusinya poligami. Laki-laki yang sudah bebini tetap berzina, maka solusinya dia mesti poli, dia mesti banyak bininya. Karena dia kalau satu aja sama macam orang masa makan lontong terus gitu. Memang ada jenis orang begitu. Memang ada jenis manusia begitu. Jadi tengok dulu jatuhnya kemana. Mesti dianalisa. Karena pertanyaannya umum, saya jawab umum. Kalau pertanyaan khusus, saya jawab secara khusus. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dijaga Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma awsil sawa ma qara'nahu min suratil Fatihah ila ruhi asy-Syaikh Muhammad Taifur Mawardi wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ja'alna minal mutahabbin minal mutazawirin minal mutahabbina bijalalika azillana tahta zilli arshika yawma la zilla illa zilluk. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak fazma'na al habibil mustafa fi jannatikal ula.